Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, Ibu membuatkan video perkuliahan ya. Ibu belum bisa mengajar secara langsung karena hari ini, hari Senin itu ada kegiatan Ibu bersama dengan dosen-dosen yang lain di Hotel Mercure. Maka Ibu memberikan video perkuliahan untuk pertemuan hari ini ya. Oke, kita masih membahas tentang ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, masih melanjutkan ini adalah topik terakhir kita, ya. Insya Allah Ibu akan menyelesaikannya sampai ke PDL-O2, sampai ke persamaan diferensial linear yang orde 2. Oke. Ibu review dulu sedikit pertemuan yang lalu. Di minggu lalu, Ibu sudah memberikan metode, salah satu metode untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa ya yang orde 1, yaitu menggunakan separasi variabel atau separasi equation, pemisahan variabel. Contoh-contoh soalnya sudah Ibu berikan ya. Jadi prinsipnya adalah kita akan memisahkan antara variabel X dan variabel Y atau variabel bebas dan variabel terikat di masing-masing ruasnya. Ada yang di ruas kiri maupun di ruas kanan, ya. Contoh soalnya kemarin juga sudah Ibu sajikan dengan cukup lengkap ya, cukup banyak juga dan ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Ada Ibu mengecek kerjaan atau yang dikumpulkan di Google Classroom-nya, itu ada yang nggak sesuai dengan instruksi begitu, ya. Ibu hanya rasanya Ibu hanya meminta untuk menuliskan jawaban untuk question yang pertama dan kedua, tapi ada juga yang tidak mengerjakan pertanyaannya, hanya menuliskan begitu, apa-apa yang Ibu sampaikan di video, ya. Ibu kurang paham mengapa yang bersangkutan mengerjakan seperti itu, ya. Apakah tidak mengakses video ini dengan tuntas atau seperti apa Ibu kurang paham ya. Jadi tolong diikuti saja instruksinya yang sesuai dengan yang ditanyakan begitu ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ditanyakan ya. Oke, itu yang kemarin ya. Kita sudah mengenal separasi equation, separasi variabel ya di sini memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Sekarang, Ibu masuk dulu ke bagian ini, masih mencari solusi, ya, yaitu solusi umum dari persamaan diferensial linear orde 1 secara umum. Ibu singkat menjadi PDL-O1. Ya. Nanti kita akan punya beberapa bentuk persamaan diferensial. Ya. Ada yang digolongkan ke dalam PDL-O1, Ibu menyingkatnya seperti ini. Ya, ada juga nanti yang masuk ke dalam persamaan Bernoulli, persamaan eksak dan persamaan homogen. Tapi yang jelas, ya, semua yang Ibu sampaikan ini adalah bentuk dari persamaan diferensial linear orde 1. Ya. Kalau yang B ini itu bentuknya masih umum. Ya, nanti biasanya Ibu akan sering bertanya itu, ya, untuk di jawaban Google Form, Ibu sajikan bentuk dari persamaan diferensial. Kalian harus mengklasifikasikan, oh ini masuk ke mana nih? Ke PDL-O1 kah? Atau Bernoulli kah? Ke eksak kah? Atau ke homogen? Ya. Oke, Ibu lanjut. Kita akan mencari solusi umum dari PDL-O1. Ya. Di bagian B ini, ya. Solusi umum persamaan diferensial linear orde 1 memiliki bentuk yang seperti ini. Oke. Jadi dia udah punya kriteria atau bentuk-bentuk yang khas begitu, ya. Jadi bentuknya sudah diberikan, ya. Kalau bentuknya ada yang seperti ini, maka kalian bisa sebutkan bahwa ini adalah persamaan diferensial linear orde 1, ya. Bentuknya adalah secara umum dapat ditulis menjadi Y aksen plus PY sama dengan Q.
Tidak harus selalu plus, bisa juga minus ya. Jadi minusnya masuk ke dalam P. Nanti Ibu akan sajikan beberapa contoh soalnya ya. Y aksen plus PY sama dengan Q, di mana P dan Q-nya adalah fungsi dari X ya. Boleh fungsi dari X, boleh juga dia bentuk konstanta ya. Boleh nggak Bu kalau dia bentuk dari fungsi yang lain? Tidak boleh ya, karena di sini kita punyanya Y aksen. Y aksen sesuai dengan kesepakatan kita sudah mendefinisikan Y aksen adalah dy per dx. Maka variabel bebasnya X. Nah, P dan Q-nya ini adalah variabel bebas X. Gitu ya. PDL-O1 secara umum bisa kita katakan bahwa dia adalah bentuk dari persamaan diferensial yang mengandung suku Y aksen. Maksudnya mengandung turunan yang tidak lebih dari itu. Jadi tidak boleh lebih dari satu kali, harus Y aksen. Kalau Y double aksen berarti nggak masuk ke dalam PDL-O1. Ini Ibu singkat menjadi PDL-O1. Gitu ya. Oke, contohnya misalnya, mohon maaf Ibu tidak ada stand ya, tidak ada apa? Dudukan handphone, maka Ibu akan menggunakan papan tulis virtual ini ya. Bagi yang tidak terlalu suka kalau Ibu menjelaskan menggunakan ini, tolong bersabar ya. Coba untuk dipahami ya. Oke. Mencoba untuk memahami gitu ya. Lebih dalam lagi ya. Oke, tadi Ibu katakan bahwa P dan Q-nya ini adalah fungsi yang mengandung variabel bebas X. Karena kita punya Y aksen sendiri adalah dy per dx. Variabel terikatnya Y, variabel bebasnya X. Ini sudah Ibu jelaskan di awal-awal pada saat kita mau melakukan klasifikasi. Gitu ya. Oke, ini sudah Ibu jelaskan. dy per dx, di mana Y-nya ini, Y-nya adalah variabel terikatnya, X-nya adalah variabel bebas. Kalau ada yang bertanya, Bu, misalnya saya punya kasus tapi dia bentuknya nggak Y aksen, Bu. Misalnya Y dot begitu. Ya boleh, tetap dia masuk ke dalam kriteria PDL-O1. Ya. Y dot adalah dy per dt. Gitu ya. Maka di sini terlihat bahwa variabel terikatnya adalah Y, variabel bebasnya adalah T. Jadi nggak apa-apa. Y aksen ini berubah menjadi Y dot. Tapi nggak boleh menjadi Y double dot, nggak boleh. Karena harus orde 1. Ya. Contohnya, misalnya Ibu punya bentuk Y aksen ditambah XY sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini masuk ke dalam PDL-1. Jadi P-nya ini adalah X, Q-nya adalah E pangkat 2X. Karena P dan Q-nya adalah fungsi yang mengandung variabel X. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada bentuk dy per dx dikurangi kosinus x y sama dengan x kuadrat. Nah, ini juga boleh. Artinya, kita punya nilai P-nya adalah minus cos X. Q-nya adalah X kuadrat. Ya. Untuk menentukan P dan Q, itu juga nggak boleh ketukar. Karena nanti kita akan punya rumus tersendiri untuk mengeksekusi P dan Q-nya. Jadi kalian harus betul-betul bisa menentukan mana yang tergolong P dan mana yang dinamakan Q. Ya, karena nanti kita akan punya rumus yang berbeda perlakuannya antara P dan Q. Ya. Atau misalnya kita punya bentuk yang belum sama persis seperti Y aksen plus PY sama dengan Q misalnya. Misalnya Ibu punya E pangkat X Y ditambah Y aksen sama dengan
atau belum sama dengan gitu ya, dikurang X kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, ini juga dia termasuk ke dalam PDL-1 karena kita bisa rearrange, bisa susun ulang bentuk yang ini. Ya, bisa kita susun ulang, bentuknya menjadi Y aksen ditambah E pangkat X, Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Jadi, pada saat bentuknya belum standar, ya harus kalian posisikan dulu, kalian kondisikan dulu menjadi bentuk yang lebih standar. Ya. Ataupun nanti kita akan ke contoh-contoh soal yang lainnya. Oke, jadi intinya di sini adalah Ibu mau menyampaikan bahwa P dan Q-nya itu biasanya dan harusnya ya merupakan fungsi dari X. Yang posisinya hati-hati ya, P dan Q-nya nggak boleh bertukar. Maksudnya mendefinisikan P dan Q-nya tidak boleh ketukar karena nanti kita akan melakukan sesuatu kepada P dan juga Q. Ya. Oke. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti boleh dicatat pertanyaannya ya saat kita kuliah tatap muka secara langsung nanti bisa disampaikan ke Ibu ya. Oke. Nah, di sini di Word yang akan Ibu bagikan ke kalian ataupun sudah kalian dapatkan, di sini ada langkah-langkah untuk mendapatkan rumusnya. Jadi kita menurunkan rumus untuk mendapatkan solusi dari PDLO1 tersebut. Ya, di sini lumayan detail yang Ibu tuliskan, tapi kita akan menggunakan rumus yang sudah kita turunkan di sini. Ya, mohon maaf Ibu tidak bisa menjelaskan secara detail. Ya, silakan boleh kalian cek sendiri. Cara menurunkannya tidak terlalu sulit. Ya, sehingga goalnya nanti kita akan mendapatkan bentuk solusi ini. Ya, jadi kita akan punya variabel i. Ya, jadi i ini akan kita cari terlebih dahulu. I adalah integral P terhadap dx. Ya. Setelah kita dapatkan hasil I-nya, kita akan masukkan ke solusi yang sebetulnya yang akan kita cari, yaitu Y sama dengan. Kita kan punya Y aksen, maka solusinya adalah variabel terikatnya fungsi Y sama dengan apa, begitu ya. Nah, di sini kalian akan memasukkan I tadi ya ke dalam pangkat dari eksponennya. Jadi Y sama dengan 1 per eksponen pangkat I dikalikan integral Q E pangkat I dx plus C. Nah, ini goalnya kita akan mencari ini. Ya, I-nya harus kita cari dulu dengan cara mengintegralkan P terhadap variabel bebasnya. Kebetulan di sini variabel bebasnya adalah X. Ya, oke, nanti kita akan ke contoh soal ya agar lebih jelas. Oke. Nah, contoh ke-8 yang akan Ibu bahas hari ini ya. Ada bentuk dari persamaan diferensial yang dimana kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Oke, ini akan Ibu bawa ke sini. Ini adalah contoh ke-8. Oke. Ibu kopikan dulu bahwa sebelumnya kita sudah punya bentuk dari PDLO1 yang standar adalah bentuk Y aksen plus PY sama dengan Q. Ya, ini bentuk dari PDLO1. Nah, sekarang kita cek persamaan diferensial yang kita punya. Ya. Nanti di ujian, Ibu nggak akan mengatakan bahwa carilah ini menggunakan rumus PDLO1, enggak. Ya, jadi kalian sendiri yang menentukan mau menggunakan rumus apa begitu. Ya. Oke. Mengapa ini menggunakan rumus PDLO1 ya, bukan menggunakan separasi variabel karena memang persamaan ini sudah mentok, nggak bisa kita apa-apakan lagi untuk memisahkan antara variabel X dan variabel Y-nya. Ya. Misalnya Ibu bongkar dulu Y aksennya ya. 1 plus
X kuadrat dikalikan dy per dx ditambah 6xy sama dengan 2x. Ya. Nah ini menurut Ibu sudah tidak bisa lagi kita memisahkan antara variabel x dan variabel y-nya. Ya. Tapi selama kita bisa memisahkan antara variabel x dan juga variabel y, maka kalian gunakanlah separasi variabel. Itu lebih mudah. Tapi pada saat kalian sudah tidak bisa memisahkan antara X dan juga Y-nya, artinya ya udah nggak bisa pakai metode kemarin separasi variabel. Pakai metode yang lain. Ya, ini kalau kalian mau coba memisahkan antara X dan Y-nya, nggak ketemu. Ya, cukup rumit. Maka dari itu, Ibu gunakan metode yang lain. Ya. Nah, sebelumnya bentuk dari PDLO1 kita adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Artinya, di bagian Y aksen itu nggak boleh ada apa-apa. Jadi Y aksen berdiri sendiri. Sedangkan ini kalau kita lihat, oh Y aksennya itu ada melekat fungsi 1 plus X kuadrat. Maka gimana caranya fungsi ini harus hilang. Tapi tentunya hilangnya tidak boleh tiba-tiba hilang, harus ada aljabar yang kita lakukan begitu, ya. Nah, sekarang Ibu coba untuk membagi kedua ruas kiri dan kanan dengan fungsi 1 plus X kuadrat. Ya, kita bagi kedua ruas dengan 1 plus X kuadrat, ya. Maka kita akan mendapatkan hasil, ya. Oke, ini Ibu bagi semuanya dengan 1 plus X kuadrat. Ya. Suku yang pertama ini, ya, Ibu tuliskan dulu lah ya. Ibu tuliskan bentuknya adalah 1 plus X kuadrat di bagian atas, dy per dx dibagi. Ya. Jadi suku pertama, suku pertama kita bagi dengan 1 plus X kuadrat. Harus adil, maka suku yang kedua yang bagian tengah ini juga harus kita bagi dengan 1 plus X kuadrat. 6xy dibagi dengan, mohon maaf ya Ibu agak lambat ya menulisnya, 1 plus X kuadrat. Oke, sama dengan ruas kanan juga begitu, 2x dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Ya, oke, artinya yang suku pertama boleh Ibu coret ya. Ibu bagi, hasilnya menjadi 1, suku pertama. Ya, Ibu tuliskan lagi dengan bentuk yang lebih sederhana, menjadi dy per dx ditambah, ini bentuk perkalian yang bagian atas, Ibu pisahkan 6x dan y-nya, maka Ibu punya 6x dibagi 1 plus X kuadrat, di sini Y, ya, agar Ibu mau melihat bentuknya sama dengan PDLO 1, dan ruas kanan tetap sama, ya, tidak ada perubahan, 2X dibagi, 2X dibagi 1 plus X kuadrat. Ini ya. Oke, nah ini adalah bentuk yang sudah paling sederhana. Dan sekarang kita cek. Ya, bentuknya ternyata sama banget dengan PDLO1 yang kita punya. Ya, Y aksen. Dia tidak boleh ada fungsi apa-apa nih yang mendampingi dia, yang melekat di dia. Ini ada dy per dx aja. Oke, udah cukup. Udah bagus ya. PY. P-nya adalah 6x dibagi 1 plus X kuadrat, Y-nya juga ada, sama dengan 2X per 1 plus X kuadrat. Kita cek bahwa P dan Q-nya hanya mengandung variabel X. Ya, ini udah cocok nih. Ya, yang ini adalah P, hanya mengandung variabel X, yang ini adalah Q. Tadi Ibu katakan bahwa hati-hati tidak boleh bertukar pemilihan antara P dan Q. Karena kita punya dua rumus tadi. Harus ada dua langkah
Pertama mencari I. Ya. I itu rumusnya adalah, Ibu akan crop yang ini. Ya, nah ini. Bentar, ya. Nah ini, ya, Ibu akan bawa ke sini. Nah ini bentuknya, ya. Di mana ada dua langkah. Yang pertama kita mencari I terlebih dahulu, ya. I sama dengan integral P dx. Karena nanti I ini akan Ibu substitusikan ke solusi umum ini. Ya, sekarang kita lakukan pencarian I terlebih dahulu, ya. Variabel I terlebih dahulu, notasi baru, ya. Oke. I itu adalah integral P dx. Ibu substitusikan, P kita adalah 6x dibagi 1 plus x kuadrat terhadap dx. Ya, y-nya nggak masuk ya, karena kan kita fokusnya terhadap P. Nah, oke. Kalian bisa melihat bahwa sekarang ini semuanya dalam bentuk integral, dan integralnya pun bukan yang bisa Ibu katakan bukan integral yang standar, yang maksudnya bisa langsung kita integralkan. Ya, maka apabila ada yang merasa bahwa integralnya kurang, mohon untuk dipelajari secara mandiri ya, karena Ibu tidak mengulang kembali. Ya. Tapi yang jelas, yang bisa Ibu beritahukan, kalau integral itu biasanya caranya menggunakan asumsi, cara asumsi. Mana yang diasumsikan? Yaitu bentuk yang terlihat rumit. Ada 6x, ada 1 plus x kuadrat. Maka yang diasumsikan yang rumit, yang di bagian bawah. 1 plus x kuadrat. Ya, kalau kalian masih ingat bahwa integral itu menggunakan asumsi yang menggunakan U. Ya, jadi U sama dengan, kalau Ibu caranya begini ya, tapi kalau kalian punya cara yang lain, ya silahkan. Ya, kita asumsikan U sama dengan 1 plus X kuadrat. Saat kita mau mengubahnya menjadi U, kita asumsikan dengan bentuk yang lebih sederhana, maka variabel ini harus semuanya berubah menjadi U. dx-nya harus menjadi du, x-nya harus berubah menjadi U juga. Ya, maka gimana caranya mengeluarkan du? Ya tinggal kita turunkan du terhadap dx. Ya, perintahnya d per dx, fungsi u-nya adalah 1 plus x kuadrat. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Turunan dari 1 plus x kuadrat terhadap x. Maka suku pertama ini bentuk polinomial, suku pertama 0, ya, ditambah 2x. Sehingga du per dx adalah 2x. Kita akan mengganti dx. Maka dx adalah kalikan silang. dx-nya ke atas, 2x-nya ke bawah. Ya, maka dx adalah du per 2x. Atau kalau ada yang lebih suka menuliskannya 1 per 2x du juga boleh. Ya. Sudah punya u, sudah punya dx, sudah selesai. Ya, integral seperti itu. Oke. Sekarang kita substitusikan hal-hal yang kita asumsikan. Ya. Di bagian atas 6x, tidak ada asumsinya, ya sudah tulis lagi. 6x dibagi dengan 1 plus x kuadrat, kita asumsikan menjadi u tadi. dx-nya adalah du per 2x. du per 2x. Ini bisa kita bagi antara 6x dan 2x, sehingga kita punya bentuk yang lebih sederhana lagi. Integral 6x dibagi 2x adalah 3 ya. 3, Ibu pisahkan antara seper-u-nya biar terlihat. Integral 3 1 per u du. Oke. Sudah keluar lagi bentuk dari integral seper u du. Masih ingat ya?
Seperti yang sebelumnya, kita kemarin juga sering ketemu bentuk 1/U atau 1/Y. Integral 1/Y dy, ln Y. Integral 1/X dx, ln X. Maka saat kita punya integral, ini kan 3 pengalinya saja, integral 1/U du, maka kita punya 3 ln U. Ya. Nah, untuk bagian I, memang integralnya tidak terbatas, maksudnya tidak ada batasnya, ya. Tapi ini kan masih proses, ya. Maka di sini, ya, C yang ada di sini ini adalah bentuk dari konstanta secara keseluruhan. Maka pada saat prosesnya I, kita tidak memasukkan C, ya, karena prosesnya masih proses. Nanti endingnya, terakhirnya, ini C ini adalah kumpulan konstanta dari semua proses yang kita lakukan. Ya, maka untuk di sini, untuk I, jangan dikeluarkan C-nya, walaupun integralnya tidak ada batas, karena nanti akan masuk di akhir. Ya, 3 ln U-nya tadi, yang kita asumsikan adalah 1 plus X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari I. Oke, lumayan ya, lumayan agak panjang, tapi masih mudah ini. Ya. I-nya adalah 3 ln 1 plus X kuadrat. I inilah yang nanti akan kita substitusikan ke langkah yang terakhir, yaitu Y sama dengan 1 per E pangkat I dikalikan integral Q E pangkat I dx ditambah konstanta secara keseluruhan. Ya. Di Y kita akan melakukan integral lagi. Ya, Ibu tuliskan dulu rumusnya di bawah sini. Kalau misalnya ada yang merasa kecepatan, boleh di-pause dulu videonya, ya. Kemudian bisa kalian ulangi kembali penjelasan Ibu yang tadi, ya. I udah selesai kita cari, ya. Ibu berikan tanda checklist. Nah, sekarang kita fokus mencari Y, ya. Y, atau Ibu ganti ya, warnanya menjadi warna yang lain, warna biru, ya. Y sama dengan 1 dibagi E pangkat I. E pangkat 3 ln 1 plus X kuadrat, ya. Kalau udah ada eksponen pangkat ln, Ibu bilang kemarin, itu mereka kawan karib ya, maksudnya udah mudah gitu untuk mengerjakannya, ya. Pokoknya mereka soulmate lah kalau udah ketemu antara eksponen dan pangkat ln, ya. Dan rata-rata biasanya di OD, di ordinary differential equation ya seperti itu. Pangkat eksponennya rata-rata pakai ln agar solusinya menjadi lebih simple, ya. Oke, sudah integral Q. Tadi bentuk Q yang kita punya adalah, Ibu lupa, nih, 2X per 1 plus X kuadrat. Oke, Ibu tuliskan. 2X per 1 plus X kuadrat. Oke. Dikali dengan E pangkat 3 ln 1 plus X kuadrat. Oke. Ini kita integralkan terhadap dx, kemudian ditambah nanti konstanta secara keseluruhan. Oke. Nah, ini sudah kita substitusikan nilai-nilai yang tadi kita sudah cari nilai I-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk dari E pangkat ln. Masih ingat ya? Ibu akan tampilkan. Ini ada juga Ibu kerjakan, begitu ya. Oke, tadi kita kerjanya sampai sini, betul 3
Len, ya, 3 len ini sudah bagus, sudah oke ya. Sekarang kita akan membuat oke. Oh, Ibu mau menjelaskan tadi ya, kalau ada eksponen pangkat len, mana ya? Rasanya kemarin sudah ada Ibu sampaikan. Nah ini, ya, eksponen pangkat len Cx, maka hasilnya adalah ya Cx itu sendiri. Ya, begitu juga misalnya kalau kalian punya ini, ya, eksponensial, rasanya kemarin di sini ya. Di sini lebih jelas, ya. Kalian punya bentuk eksponen pangkat len y, maka hasilnya ya fungsi len itu sendiri. E pangkat len y, hasilnya adalah y. E pangkat len x, maka hasilnya adalah x. Ya, jadi fungsi len-nya apa? Kalau eksponennya pangkat len, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Ya. Oke, Ibu kembali lagi ke sini, ya. Nah, di sini ada tambahan ya. Tambahan 3, ada pengalinya 3. Kalau len, ya, di depannya ada angka, ada konstanta, maka ini akan berubah menjadi perpangkatan. Ya, maka bentuk dari E pangkat 3 len 1 plus X kuadrat adalah 1 plus X kuadrat pangkat 3. Nah, 3-nya menjadi pangkat. Itu yang maksud Ibu tadi. Ya, jadi kalau ada konstanta di depan len, dia berubah menjadi pangkat. Ya, sekarang Ibu sederhanakan dulu bentuknya sebelum Ibu melakukan integral. Ya, 2x ini Ibu tulis lagi. Ibu tuliskan kembali 2x dibagi 2x dibagi 1 plus X kuadrat, ini Ibu tuliskan. Nah, yang ini. Sekarang kita kerjakan dengan langkah yang serupa, yang ini. Dengan yang bagian bawah sini, maka bentuknya menjadi 1 plus X kuadrat pangkat 3. dx ditambah konstanta nanti secara keseluruhan. Ya. Maka untuk bagian yang ini, bisa Ibu sederhanakan ya. Nah, ini ada pangkat 3. Ya, yang ini bisa kita bagi dengan yang bagian bawah karena fungsinya sama. Ya. Jadi 1 plus X kuadrat pangkat 3 dibagi 1 plus X kuadrat, hasilnya adalah 2X Ibu tulis, hasilnya adalah, Ibu sambil menunggu ceritanya, sambil menunggu jawaban kalian. Ya. Hasilnya adalah ya. Kalau misalnya ada yang menjawab, hasilnya adalah 1 plus di atas ya. Hasilnya adalah 1 plus X kuadrat pangkat 2, Bu. Nah, berarti sudah tepat. Ya. Ini tidak di bawah ya, karena yang pangkat lebih banyak ada di bagian atas. Oke. Nah, ini bentuknya sudah oke terhadap dx. Yang ini Ibu tuliskan kembali. Untuk bagian depan. Nah, ini kalau pakai papan tulis virtual ini agak ribet. Ya. Ibu harap juga kalian sambil mencatat. Ditambah dengan C secara keseluruhan. Oke, ya. Ini bentuknya sudah oke dan bisa kalian integralkan. Oke. Cara mengintegralkannya gimana? Boleh kalian menjadikan bentuk polinomial nih. 1 plus X kuadrat dipangkatkan 2. Boleh dijadikan polinomial atau kalau yang Ibu lakukan, rasanya Ibu pakai asumsi rasanya ya. Oke. Tapi Ibu memberikan kebebasan begitu kepada kalian, ya mau pakai cara apa boleh, ya. Kalau di sini Ibu pakai cara asumsi ya, agar lebih mudah dengan asumsi yang sama, ya asumsi yang ini lagi Ibu gunakan. Kebetulan fungsi yang jadi masalah itu sama seperti ini. Jadi yang diasumsikan U sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, yang di sini
Nah, asumsinya sama. Ya, 1 plus X kuadrat ini yang Ibu asumsikan menjadi U. Ya. Oke, Ibu akan fokus untuk mengerjakan integralnya, yang sebelah kiri nanti akan Ibu tuliskan saja. Ya. 2X dikalikan, asumsi kita 1 plus X kuadrat adalah U. Jangan lupa ada kuadratnya, dx-nya adalah du per 2x. Kebetulan 2x-nya sama, maka bisa Ibu coret ya, atau Ibu bagi antara 2x dan 2x, hasilnya adalah 1. Ya, ini Ibu bagi 2x dan 2x-nya. Ya. Plus C, nanti keseluruhan, ya. Ibu mengerjakan dulu integralnya, sehingga bentuk integralnya sudah lebih sederhana, integral U kuadrat DU. Ya. Nah, ini plus C. Oke. Ini juga plus C. Integral U kuadrat DU. Hasilnya adalah, Ibu sambil menunggu jawaban kalian ya. Integral U kuadrat DU. Hasilnya adalah 1/3 U pangkat 3 plus C secara keseluruhan. Ya. Ini Ibu berikan notasi yang seperti ini, artinya sama ya. Ibu males untuk menuliskan kembali. Ya. Nah, U-nya kita kembalikan lagi ke asumsi kita tadi. Ya, ini Ibu tuliskan. U kita adalah 1 plus X kuadrat. Ya. Jadi kita punya bentuk yang sebelah sini. Ibu kopikan ke sini. Oke. Kemudian U-nya kita kembalikan ke asumsi awal kita. 1/3 U-nya adalah 1 plus X kuadrat pangkat 3. Kebetulan sama ya. Ditambah dengan konstanta secara keseluruhan. Nah, ini ya. Oke. Ini Ibu cek terlebih dahulu jawaban kita. Oke, betul. Oke, ya, sip. Ya, ada hal yang Ibu lupa untuk menuliskannya. Jadi di sini, ya, harus kita berikan tanda kurung. Ya, lupa Ibu untuk merevisi. Nah ini, karena Ibu ngikutin buku Mari Elboas. Buku Mari Elboas nggak dikurung. Tapi kalau nggak dikurung, khawatirnya, ya, kalau kita nggak mengurung, khawatirnya kita hanya fokus untuk membaginya, ya, dengan ini. Sedangkan C-nya dianggurin. Harusnya ini dikurung. Nah, begini. Nah, sebanyak ini harusnya. Ya, jadi dari awal, ya, di bagian sini itu harus dikurung. Kalau nggak dikurung, kesannya yang dikalikan itu cuma 1/E pangkat I aja. Kesannya cuma yang ini aja. Yang C-nya nggak ada hubungannya dengan perkalian 1/E pangkat I. Padahal ada. Ya, jadi setelah Ibu pelajari buku Mariel Boas, ternyata seharusnya dikurung. Tapi kalau kalian baca buku Mariel Boas pun dia nggak dikurung. Ya. Tapi seharusnya ya, seharusnya itu dikurung. Ya, agar tidak keliru. Oke, maka di sini kita akan melakukan distribusi. Ya, kita akan membagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3. Ya. Oke, jadi untuk suku yang pertama, setelah kita bagi, kita dapat jawaban 1/3 saja. Karena 1 plus X kuadrat pangkat 3 dibagi 1 plus X kuadrat pangkat 3 hasilnya sama. Ditambah C dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Nah, ini adalah solusi Y
yang kita punya. Ya, jadi hati-hati ya untuk bagian sini rasanya sudah Ibu perbaiki tapi ternyata masih terlewat. Ya, di bagian sini ini harusnya dia dikurung. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata jawabannya sama ya seperti ini ya. 1/3 ditambah C per 1 plus X kuadrat pangkat 3. Nah, ini jawabannya sama ya. Oke. Ibu rasa ya, Ibu rasa pada saat kita mau melakukan atau mencari solusi dari persamaan diferensial gitu ya, persamaan diferensial yang linear order 1, menurut Ibu kalau dari rumusnya sih tidak terlalu sulit. Apa sih yang jadi sulit? Yang jadi sulit adalah kemampuan matematikanya. Kalau misalnya kalian integralnya itu sudah baik, maka kalau kalian memasukkan P dan Q di rumus-rumus tersebut, itu menjadi tidak sulit. Biasanya tuh matematikanya yang kadang kurang dipahami, ya, kurang ahli, makanya pada saat nyari solusinya menjadi terhambat. Ya, oke. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini adalah solusi yang tepat, Ibu minta kalian cek, ya, cek solusi ini. Ibu sudah memberikan caranya kemarin di pertemuan yang lalu, di minggu lalu, bagaimana cara kita mengecek kebenaran dari solusi. Ya, Ibu minta kalian cek untuk kebenaran solusi. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Nanti kalian tuliskan, ya, atau nanti diupload lah, karena ini kan kita perlu pembuktian ya. Tidak hanya kata-kata seperti kemarin Ibu memberikan tugas, kalau ini kan harus dicek betul-betul. Ya, nanti akan Ibu buka di Classroom, silahkan kalian upload. Apakah solusi yang kita dapatkan ini memang sudah betul. Ya, oke. Lumayan ya, lumayan panjang ya. Tapi intinya nggak usah khawatir, nanti itu akan Ibu berikan ringkasan rumusnya. Oh ya, di ringkasan rumus ini sudah betul nih untuk solusi Y-nya. Ya. Oke. Bentuk persamaannya sudah Ibu berikan. Y aksen plus PY sama dengan Q. Solusinya, Y sama dengan 1 per E pangkat I. Ya. Dikalikan secara keseluruhan. Integral Q, E pangkat I dx plus C. Di mana I-nya adalah integral P dx. Ya, ini sudah Ibu betulkan. Ya. Nah, nanti untuk persamaan eksak homogen Bernoulli juga sudah Ibu berikan bentuk persamaannya seperti apa, solusinya, cara-cara mencari solusinya tentunya sudah ada. Ya. Begitu juga dengan PDLO2 yang nanti akan kalian dapatkan. Ya. Ya, jadi rumus ini akan Ibu berikan pada saat ujian. Ya. Sifat ujiannya Ibu sudah mengatakan ya bahwa closed book, tapi kalian boleh menulis rumus di 1 lembar kertas. Ya. Ini akan Ibu buat kurungnya ya agar kalian tidak salah. Oke, ini Ibu buat kurung dari awal ya. Agar nanti tidak keliru. Ini Ibu buat kurung ya. Oke. Nah, gitu ya. Minta tolong nanti dicek solusinya apakah sudah betul. 1 plus 3 ditambah C dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3 adalah solusi dari soal ini. Nah, soal ini. Nah, ini soalnya ya. Contoh soal. Gitu ya. Alright. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ya di-pause dulu videonya, kemudian dicoba sendiri untuk memasukkan nilai-nilainya. Ya. Oh, contoh soalnya cuma 1, Ding. Ya. Contoh soalnya cuma 1 untuk PDLO 1. Ya.
Oke. Ibu lanjutkan sedikit ya. Ibu lanjutkan sedikit ke persamaan Bernoulli, kemudian Ibu akan menyudahi pertemuan ini. Ya. Nah, persamaan Bernoulli ini sebenarnya bukan bentuk dari persamaan linier. Loh, Bu, kok bukan, Bu? Ya, karena di sini di bagian suku yang kanan, kalau kalian ingat, itu tidak boleh mengandung y pangkat n. Nah, ini menjadi tidak linier saat di ruas kanannya itu ada y pangkat n. Seharusnya kalau kalian ingat di awal sekali bentuk dari persamaan yang bentuknya linier, ya, mana ya, diklasifikasi ya. Nah ini, nah ruas kanannya itu hanya fungsi yang mengandung x atau konstanta. Tidak boleh ada tempelan variabel terikat y. Sedangkan di Bernoulli itu ada tempelan y-nya. Nah ini, ada tempelan Q dikali Y pangkat N. Nah inilah yang membuat dia persamaannya menjadi tidak linear. Jadi persamaan Bernoulli bukanlah persamaan linear. Loh, Bu, kok dimasukkan ke dalam bahasan kita? Tadi kemarin Ibu bilang bahwa kita akan fokus mencari persamaan yang linear aja, yang non-linear enggak. Ya. Nah, persamaan Bernoulli ini sebenarnya adalah persamaan yang non-linear, tapi kita lakukan sedikit rekayasa. Jadi kita asumsikan, suka tuh fisika mengasumsikan, ya. Jadi kita akan mereduksi, ya. Kita akan mereduksi untuk y pangkat n-nya. Jadi intinya seperti itu, ya. Namun untuk materi kita, Ibu akan melakukan skip untuk materi persamaan Bernoulli karena dia bukan persamaan yang linear, ya. Dan sebenarnya cara mengerjakannya sama banget seperti PDLO1 nih, ya. Sehingga solusi umum dari persamaan Bernoulli sama dengan solusi pada PDLO1. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada hal-hal yang tadi direkayasa variabelnya. Apakah boleh, Bu? Seperti itu boleh. Ya, tapi nanti di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa penyederhanaan bentuk. Ya, tapi untuk Bernoulli, untuk kalian Ibu skip aja materinya, toh nanti goalnya sama seperti pada saat kita mencari PDLO1. Ya, jadi untuk Bernoulli Ibu skip untuk mencari solusinya. Karena nanti ujung-ujungnya kita akan punya rumus PDLO1. Ya, tapi Ibu bisa juga memberikan bentuk dari persamaan Bernoulli, ya. Walaupun tidak dicari solusinya. Misalnya Ibu berikan nih, y aksen ditambah xy sama dengan 2y Jadi PQ-nya Ibu ganti dengan x, ya. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau Ibu ngomong kurang jelas, maka Ibu tuliskan contohnya, ya. Misalnya Ibu memberikan di soal bentuk dari fungsinya y aksen ditambah xy sama dengan e pangkat x dikalikan y pangkat 2. Misalnya begini. Ya. Kemudian Ibu tanya, persamaan diferensial ini tergolong ke dalam bentuk persamaan apa? Ya kalian jawab loh, ini bentuknya karena di ruas kanannya ini masih menempel y kuadrat, dalam hal ini adalah y pangkat n, maka ini adalah termasuk ke dalam persamaan Bernoulli. Walaupun Ibu tidak mengeluarkan soal untuk mencari solusinya, tapi Ibu bisa jadi mengeluarkan bentuk dari persamaannya yang perlu kalian klasifikasikan dia tergolong ke dalam persamaan apa. Ya, cukup clear ya? Oke. Nah, itu tentang Bernoulli. Ya. Silakan ya kalian coba, Ibu harap karena ini materinya pun Ibu singkat, tidak panjang, nanti akan Ibu buatkan video kelanjutannya. Maka tolong ini dicoba, ya, ditulis di buku catatan kalian. Ya, kalian tulis, kalian perhatikan, kemudian langkah-langkahnya dicermati, kenapa ada asumsi, ya, kenapa integralnya harus ada langkah asumsi, dicek kembali pemahaman mengenai integral, ya. Kemudian terakhir Ibu minta tolong
kalian cek solusinya, nanti dikumpulkan. Ya, yang dikumpulkan ini, yang dikumpulkan adalah bentuk dari pengecekan solusi, bukan yang lain. Ya, oke. Untuk kode presensinya akan Ibu tampilkan. Ibu buka sampai jam berapa ini ya? Sampai lama lah pokoknya Ibu buka ya. Sampai jam 10.30 tanggal 22. Sekarang hari Minggu, tanggal 22 berarti besok ya. Oke, ini adalah kode untuk yang kelas geofisika kurikulum lama. Silakan dilihat. Ibu lanjutkan. Ini adalah kode presensi untuk yang kurikulum baru Prodi Geofisika. Oke. Kemudian Ibu lanjutkan, ini adalah untuk kurikulum lama Prodi Fisika. Yang terakhir, kurikulum baru untuk Prodi Fisika. Oke, cukup ya. Jadi untuk hari ini, Ibu cukupkan materinya. Ya, silahkan kalian lanjutkan. Lanjutkan pembelajarannya, jangan berhenti di video ini. Ya, Ibu harap kalian masih semangat ya, karena insya Allah semester depan kita akan sudah tetap muka. Ya, oke. Kalau begitu Ibu pamit, silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyampaian perkuliahan hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.